Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat Tangguh semua, selamat berjumpa kembali dengan saya, Mary Jurusana, saya Widya Iswara, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB. Di video sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian apa itu bencana. Lalu sebenarnya apa saja sih jenis-jenis bencana? Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Halo, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis bencana. Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa jenis-jenis bencana itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu bencana alam, kemudian bencana non-alam, dan bencana sosial. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan bencana alam? Bencana alam adalah sesuatu peristiwa yang diakibatkan oleh serangkaian kejadian yang terjadi yang berasal dari alam itu sendiri, yang biasanya berada di luar kehendak dari kita, bisa timbul seketika saja. Nah, contoh dari bencana alam itu apa aja sih? Salah satunya yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi hampir di seluruh tempat yang ada di Indonesia. Jika kita lihat dari peta yang ada di samping saya ini, bahwa ada berbagai macam warna. Ada warna merah, itu menandakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang rawan terhadap gempa. Kenapa daerah Indonesia rawan terhadap gempa? Karena daerah Indonesia diapit oleh 3 lempeng yang cukup besar. Yang pertama yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketika lempeng itu bergerak, akan menghasilkan sebuah energi yang besar yang bisa menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi ini bisa terjadi karena seperti yang sudah saya sebutkan, terjadi karena adanya pergerakan di dalam bumi, yaitu bisa disebut dengan gempa tektonik, atau bisa juga karena adanya letusan gunung berapi yang disebut gempa vulkanik, dan ada juga karena terjadinya longsor di dalam air. Ketika setelah terjadi gempa bumi, akan muncul yang namanya tsunami. Tsunami ini akan berisiko jika dia berada di tempat-tempat di pinggir laut, karena biasanya tsunami merupakan pergerakan dari gelombang yang sangat besar dari air laut yang bisa menyapu di daratan di tepian-tepiannya. Selain oleh gempa bumi, longsoran bawah laut, dan juga bisa berdasarkan dan juga bisa berasal dari letusan gunung berapi. Selanjutnya yaitu banjir. Banjir ini yang sering kita hadapi di wilayah perkotaan. Kadang banjir itu tidak selamanya bisa berdasarkan dari alam, tapi ada beberapa banjir yang juga diakibatkan dari kita sebagai manusia yang kurang menjaga dari lingkungan itu sendiri. Kemudian selain dari bencana alam, ada satu jenis bencana lagi yang sekarang sedang dibicarakan oleh kita, yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam ini diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang tentunya tidak terjadinya gagal teknologi. Gagal teknologi terjadi ketika ada kesalahan dalam mendesain, dalam mengoperasikan, dalam kelalaian dalam menggunakan, sehingga dapat berakibat pada kehidupan kita. Kemudian ada lagi meledaknya pembangkit nuklir, itu karena teknologi-teknologi yang kita lakukan tetapi tidak diimbangi dengan penjagaan yang baik, muncul kelalaian, itu akan menyebabkan gagal teknologi. Selain dari wabah penyakit, bisa muncul satu penyakit yang menyebar sangat luas, dan itu ketika awal mula COVID-19 itu muncul. Yang terakhir yaitu ada bencana sosial. Ini mungkin bencana yang sangat-sangat erat sekali dengan hubungan interaksi antara kita manusia dengan manusia-manusia lainnya. Salah satu contoh dari bencana sosial itu sendiri yaitu konflik sosial antar kelompok, seperti misalnya ada pergesekan antara satu ras atau satu kelompok, misalnya ada beberapa warga atau beberapa kelompok yang tawuran dan sebagainya, itu termasuk bisa bencana jika skupnya sangat besar. Yang terakhir ada teror. Teror itu suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, kekejaman oleh seseorang atau golongan yang bisa
membuat satu kehidupan itu mungkin bisa jadi hancur, bisa jadi rusak, mengganggu kehidupannya, cuman hanya karena adanya teror atau adanya satu tekanan-tekanan yang bisa membuat rusaknya kehidupan seseorang. Mungkin itu saja. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video sebelumnya, kita akan lebih menjaga alam di sekitar kita dengan menjaga interaksi kita supaya tidak terjadi bencana yang disebabkan oleh tangan kita sendiri. Namun kita harus tetap siaga dan waspada untuk bencana yang di luar kuasa kita terjadi dari alam. Oleh sebab itu, sedikit pesan saya bahwa jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Terima kasih.